Mungkin kamu pernah berpikir, lebih baik nyicil rumah secara KPR daripada terus-terusan mengontrak. Tenang, bukan kamu aja kok yang berpikiran seperti itu. Persepsi kebanyakan orang secara umum bahwa nyicil rumah itu lebih baik dan lebih menguntungkan daripada mengontrak. Mereka berpikir bahwa rumah adalah investasi yang menjanjikan. Dan beralasan, kalau ngontrak, kapan punya rumahnya? Keburu tabungannya habis buat bayar kontrakan. Dan alasan-alasan lainnya. Apakah persepsi tersebut bisa dibilang benar? Big no. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas apakah cicilan rumah secara KPR lebih menguntungkan atau malah ngontrak yang lebih menguntungkan. Dan mohon dicatat bahwa dalam pembahasan saya ini, saya tidak akan membahas mengenai riba atau tidaknya dalam perbandingan pembelian rumah secara cicilan, karena hal itu tidak dapat dijadikan parameter pembanding, yang tentunya itu hanya menjadi pilihan dari masing-masing individu. Dan nanti di akhir video, saya akan mencoba memberikan tips dan strategi sebagai dasar pertimbangan buat kamu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, agar saya semakin semangat dalam membagikan konten dan video lainnya. Menurut kamu, mana sih yang lebih menguntungkan antara sewa rumah dengan cicilan rumah? Jika kamu diberikan pilihan antara menyewa rumah di harga 1 juta per bulan atau cicilan rumah di harga 1,3 juta per bulan di lingkungan yang sama dan tipe rumah yang sama, mungkin kebanyakan dari kamu lebih memilih untuk cicilan rumah. Hanya dengan menambah cicilan per bulan sebesar Rp300.000, kamu sudah memiliki rumah, bukan? Tapi, dengan hanya membandingkan dari biaya sewa dan biaya cicilan, maka perbandingan tersebut sebenarnya bisa dikatakan tidaklah valid. Karena pada pembelian rumah secara cicilan, ada biaya tersembunyi yang harus kamu hitung, kemudian bandingkan kembali untuk memperoleh perbandingan yang fair. Jika kamu menyewa rumah, tentunya biaya yang keluar dari dompet kamu hanyalah biaya untuk sewa rumah itu sendiri. Mau dibayar per bulan ataupun per tahun. Sedangkan jika kamu menyicil rumah, biaya yang akan kamu keluarkan bukanlah biaya cicilan semata, melainkan ada biaya tersembunyi lainnya yang wajib kamu ketahui. Apakah rumah yang kamu cicil itu worth it atau tidak? Biaya yang keluar untuk cicilan rumah diantaranya adalah biaya cicilan KPR itu sendiri. Dalam menyicil rumah, biasanya kamu diharuskan untuk membayar uang muka atau biasa disebut down payment. Nilai DP yang dibayarkan tergantung kesepakatan dari developer atau bank yang kamu ajukan untuk pembiayaan cicilan KPR. Biasanya sih antara 15-30% dari harga jual rumah. Dan tentunya, sisa pokok dari pembelian rumah tersebut harus kamu bayar secara cicilan, yang biasanya dicicil per bulan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, ada juga bunga dari cicilan pokok yang harus kamu bayar, sesuai kesepakatan kamu dengan pihak bank. Biasanya sih, bunga yang perlu dibayar yaitu antara 6-12% per tahun. Bunga tersebut dibayar bersamaan dengan cicilan per bulan dalam jangka waktu tertentu, sesuai kesepakatan kamu dengan pihak bank dan developer rumah. Biaya lainnya yang perlu kamu perhitungkan yaitu biaya perawatan, perbaikan, dan renovasi rumah yang kamu tempati. Gak mungkin juga kan ketika atap rumah kamu bocor, kamu diamin aja. Atau mungkin kamu juga ingin suasana baru yang lebih estetik, sehingga perlu sedikit renovasi. Biasanya, biaya yang keluar untuk perawatan, perbaikan, dan renovasi rumah yaitu 1% per tahun dari nilai rumah yang kamu miliki. Atau mungkin bisa lebih besar, tergantung tingkat renovasi yang kamu inginkan.
atau tingkat kerusakan rumah sehingga diperlukan perbaikan besar-besaran. Tapi dari sini saya ambil 1% dengan asumsi kamu nggak akan melakukan perbaikan dan renovasi besar-besaran. Pada setiap kepemilikan rumah, biasanya diwajibkan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, biaya pajak bumi dan bangunan di Indonesia yaitu sebesar 0,5% dari nilai rumah per tahun. Biaya ini tentunya menjadi parameter penting yang harus kamu pertimbangkan sebelum memulai cicilan rumah. Selain biaya pajak bumi dan bangunan, sebenarnya ada juga biaya pajak lainnya yang dibayar di awal pembelian, seperti biaya PPN, biaya balik nama sertifikat, biaya notaris, biaya AJB, dan biaya-biaya lainnya. Dan biaya yang cukup penting untuk kamu perhitungkan dan pertimbangkan yaitu cost of capital, atau biasa disebut biaya dari modal yang akan kamu keluarkan. Sebenarnya, perhitungan cost of capital agak sedikit rumit karena biaya ini adalah biaya yang tidak langsung kamu keluarkan. Saya ambil contoh. Kamu ambil cicilan rumah dengan DP 20% yang dibayar di awal beserta sisa pokok yang dibayar dengan cicilan. Alih-alih untuk membayar DP dan cicilan, sebenarnya kamu dapat memilih untuk menginvestasikan biaya DP dan cicilan tersebut pada instrumen investasi lainnya daripada dibayarkan untuk pembelian rumah. Bisa invest ke saham atau emas yang berdasarkan data historis 10 tahun terakhir, nilai saham di Indonesia atau dalam hal ini IHSG mengalami kenaikan sebesar 12% per tahun. Dan emas mengalami kenaikan sebesar 8% per tahun. Sedangkan nilai rumah hanya mengalami kenaikan sebesar 3% per tahun. Sehingga selisih antara kenaikan nilai saham dan emas dibandingkan dengan nilai rumah yaitu 9% dan 5%. Persentase inilah yang disebut cost of capital, atau bisa dibilang juga opportunity cost, yaitu kesempatan yang akan hilang jika kamu memilih untuk membeli rumah dengan cara menyicil. Dari semua parameter biaya yang dikeluarkan untuk menyicil rumah, biaya yang paling besar adalah pada cost of capital atau pada opportunity cost. Untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba memberikan contoh sebagai simulasi perhitungan yang dapat kamu ikuti. Ini Andi. Andi baru saja menikah, dan seperti kebanyakan pasangan baru, Andi dan istrinya ingin tinggal terpisah dengan orang tuanya masing-masing. Kebetulan di tabungan Andi tersisa uang sebanyak 40 juta rupiah. Dengan mempertimbangkan uang yang dimiliki Andi kebingungan antara membeli rumah dengan cicilan KPR atau kontrak dulu aja. Andi ditawarkan oleh temannya sebuah rumah dengan harga 200 juta rupiah. Dan di lingkungan yang sama, Andi juga ditawarkan oleh temannya yang lain sebuah kontrakan dengan tipe rumah yang sama dengan rumah yang sebelumnya. Oke, mari kita bantu Andi. Pertama, mari kita coba hitung berapa uang yang akan Andi keluarkan jika Andi memilih cicilan KPR hingga cicilannya lunas. Misal Andi memilih untuk cicilan dengan tenor 20 tahun. Dengan harga rumah 200 juta rupiah, DP yang perlu dibayarkan yaitu sebesar 20% dari harga rumah. Maka Andi harus menyiapkan DP sebesar 40 juta rupiah. Kebetulan juga Andi punya tabungan sebesar itu, sehingga Andi tidak perlu repot-repot pinjam sana-sini untuk pembayaran DP. Sisa pokok pembayaran dicicil oleh Andi dengan suku bunga fix 8%, sehingga Andi perlu membayar cicilan bulanan sekitar Rp1.300.000 per bulan.
Jika ditotal secara keseluruhan, antara DP dan sisa cicilan, maka uang yang perlu Andi keluarkan hingga cicilannya lunas yaitu sekitar 361 juta rupiah. Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah biaya tersembunyi yang akan Andi keluarkan jika sudah memiliki rumah, yang diantaranya yaitu biaya maintenance. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa biaya maintenance adalah 1% dari nilai rumah. Sehingga diketahui biaya maintenance rumah yang akan Andi keluarkan adalah sebesar 2 juta rupiah per tahun. Kemudian, biaya pembayaran pajak. Biaya pajak bumi dan bangunan di Indonesia 0,5% dari nilai rumah. Sehingga biaya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan Andi setiap tahunnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Dan yang tidak kalah penting yaitu cost of capital, atau bisa juga disebut opportunity cost. Anggap saja jika uang Andi yang akan digunakan untuk membeli rumah digunakan Andi untuk investasi pada emas, maka Andi akan memiliki potensi pendapatan sebesar 10 juta per tahun. Tetapi, jika uang tersebut tidak digunakan untuk investasi, melainkan tetap digunakan untuk membeli rumah, potensi pendapatan tersebut akan hilang. Maka secara nggak langsung Andi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari hasil investasi sebesar 10 juta rupiah per tahun. Sehingga dari simulasi yang telah kita bahas, uang yang akan Andi keluarkan untuk pembelian rumah dengan cara cicilan KPR adalah sebesar 361 juta rupiah, sudah termasuk dengan bunga. Dan Andi akan mengeluarkan atau dengan kata lain, kehilangan uang sebesar 13 juta rupiah per tahun jika ia lebih memilih menyicil rumah. Pengeluaran tersebut merupakan unrecoverable cost, yaitu biaya yang tidak akan pernah kembali. Sekarang, mari kita lihat jika Andi lebih memilih untuk ngontrak. Berapa sih uang yang perlu Andi keluarkan untuk ngontrak rumah? Dengan biaya sewa sebesar 1 juta rupiah per bulan, maka Andi hanya perlu mengeluarkan uang sebesar 12 juta rupiah per tahun. Dan tidak ada lagi yang perlu Andi keluarkan. Maka dengan parameter ini, Andi dapat membandingkan dengan perbandingan yang lebih fair, yaitu berapa uang yang perlu Andi keluarkan jika Andi nyicil rumah atau jika Andi kontrak rumah. Jelas terlihat dari simulasi ini bahwa akan lebih bijak jika Andi memilih untuk mengontrak rumah. Poin yang saya tekankan dari apa yang sudah kita bahas ini adalah pembelian dengan cicilan KPR akan sangat menguntungkan jika biaya yang akan kita keluarkan untuk cicilan dan unrecoverable cost lebih kecil daripada biaya untuk ngontrak. Dan sebaliknya, sewa rumah akan lebih menguntungkan jika biaya yang dikeluarkan untuk nyicil rumah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk sewa rumah. Jadi, hal tersebut dapat dikatakan perbandingan yang fair. Ada sedikit tips dan strategi yang mungkin dapat kamu terapkan dalam pertimbangan pemilihan pembelian rumah secara cicilan. Belilah rumah ketika kamu mampu. Kamu dapat memulai cicilan jika kamu sudah dapat mengalokasikan pendapatan kamu untuk kebutuhan utama, yaitu untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Lalu, alokasikan pendapatan kamu untuk dana darurat yang dapat digunakan untuk saat-saat kritis. Dan alokasikan juga untuk investasi, sehingga kamu mempunyai tabungan jangka panjang yang dapat digunakan di hari tua kamu. Setelah kamu dapat mengalokasikan pendapatan kamu menjadi 3 bagian tersebut, maka kamu dapat menyisihkan uang untuk cicilan rumah.
Dan carilah rumah dengan cicilan yang sesuai dengan kemampuan kamu. Jangan pernah paksakan diri ingin segera punya rumah hanya karena alasan takut harga rumah semakin mahal, takut tabungan keburu habis buat bayar kontrakan, dan lain sebagainya. Jangan jadikan rumahmu sebagai nerakamu, yang artinya kamu tersiksa karena cicilan rumah yang kamu belum mampu untuk membayarnya. Menyicil rumah bukanlah hal yang buruk, akan tetapi lebih baik jika kamu membeli rumah yang dapat dijadikan sebagai aset, yang dapat menghasilkan keuntungan buat kamu, dengan cara menyewakan atau menjualnya lagi. Jadikanlah rumahmu sebagai surgamu. Home sweet home. Demikian pembahasan mengenai perbandingan antara cicilan KPR dengan sewa rumah. Semoga bermanfaat, dan kalau ada pendapat lain, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat dan membagikan konten lainnya. Terima kasih. See you next time.